Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Puput Delia Intriani. Kali ini saya akan membahas mengenai instrumen non-tes dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Dan pada kesempatan kali ini, saya menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat dalam membuat instrumen non-tes ini. Oke. Ini adalah kedua variabel yang saya gunakan. Yang pertama adalah strategi pengajaran dan yang kedua adalah kecemasan akademik. Strategi pengajaran sebagai variabel bebas yang dimana strategi pengajaran ini sangat mempengaruhi kecemasan akademik siswa. Sebagai yang dimana kecemasan akademik siswa adalah variabel terikat. Dalam membuat satu instrumen non-tes, saya memerlukan adanya definisi konseptual dan definisi operasional. Dan dalam membuat dua definisi tersebut, maka saya harus melakukan sintesis dan analisis dan sintesis untuk menemukan atau menarik garis benang merahnya supaya saya bisa membuat satu definisi konseptual dan juga definisi operasional. Di sini saya sudah mendapatkan 4 sumber dari artikel ilmiah yang disusun oleh Tanner, Hodges, Armbruster, dan yang Wanzer dan yang lainnya. Di sini saya bacakan untuk dari penelitian Tanner. Tanner menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan teknik belajar dan mengajar yang adil dan inklusif tertuju kepada seluruh peserta didik yang diajar tanpa terkecuali. Dan Hodges mengatakan bahwa strategi pembelajaran dikatakan sebagai pendekatan antara pendidik dengan peserta didik secara aktif dan kolaboratif. Oke, dari sekian artikel ilmiah yang saya baca, nantinya akan saya tarik kesimpulan menjadi sebuah definisi konseptual dan definisi operasional. Oke, untuk variabel kedua, saya juga mencari artikel ilmiahnya yang terkait dengan kecemasan akademik. Di sini terdapat 4 artikel ilmiah yang saya kutip. Yang pertama, mengenai stres akademik itu muncul dari adanya interaksi kompleks antara peserta didik dengan berbagai stresor atau pemicu stres gitu di bidang akademiknya mereka, seperti adanya ujian, seperti adanya tekanan dari dosen atau dari guru, kemudian ada tekanan juga dari teman atau teman kelasnya, lingkungan kelasnya, dan beberapa hal lagi yang mungkin bisa mengganggu kesehatan mental mereka. Kemudian Derango juga menyatakan bahwa pendidik sebagai pengajar itu memang perlu mendukung kesejahteraan peserta didik mereka dengan menyediakan materi dari awal untuk mengurangi tekanan. Dan juga mereka juga perlu peduli dengan kesehatan mental peserta didik dan membuka kesempatan komunikasi yang terbuka. Jadi di sini untuk mengurangi kecemasan, ternyata guru atau pendidik itu perlu ada yang terbuka dengan siswanya supaya siswa merasa tidak ada gap yang terlalu jauh antara pendidik dengan siswa dan tidak membuat siswa juga takut ketika ingin bertanya atau berkomunikasi terbuka dengan dosen atau guru atau pengajar. Setelah saya mensintesis dari keempat artikel ilmiah dari setiap variabel yang saya gunakan, saya sudah dapat menarik kesimpulan nih bahwa definisi konseptual dari strategi pembelajaran ialah teknik atau pendekatan yang digunakan oleh si pendidik terhadap peserta didik dalam lingkungan pembelajaran untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, secara inklusif dan terpusat kepada siswa, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian untuk variabel kecemasan akademik, secara konseptual merupakan adanya kondisi psikologis. Secara konseptual, kecemasan akademik ini adalah kondisi psikologis akibat adanya interaksi dengan berbagai stresor akademik yang sudah saya sebutkan tadi, seperti ujian, adanya tekanan dari diri sendiri, dari eksternal juga ada, kemudian ada pun overthinking karena
nilai, dan berbagainya. Ini adalah definisi operasionalnya. Definisi operasional ini pada kedua variabel. Yang pertama, variabel strategi pembelajaran menyatakan bahwa secara operasional, strategi pengajaran itu adalah pendekatan dalam proses pembelajaran dari pendidik kepada peserta didik, kurang lebih sama seperti yang konseptual, untuk membantu peserta didik meningkatkan pemahaman terhadap materi yang diajar. Kemudian kecemasan akademik. Di sini menjelaskan bahwa secara operasional, kecemasan akademik merupakan kondisi psikologis yang dialami oleh peserta didik akibat adanya interaksi dengan berbagai stresor, sehingga muncul rasa khawatir akan kegagalan akademik yang dijalani oleh peserta didik. Ketika saya sudah menyusun definisi konseptual dan operasional, maka saya bisa menyusun dimensi dan indikator. Dari hasil sintesis ke-8, total 8 artikel ilmiah yang telah saya temukan, saya sudah mendapat titik tengahnya, maka saya membuat suatu dimensi, ada 4 dimensi. Yang pertama adalah dimensi koneksi dengan peserta didik, kedua membangun suasana kelas yang inklusif, yang ketiga mengurangi tekanan ujian, dan yang keempat adalah keterampilan akademik yang efektif. Nah, dari keempat dimensi ini, saya turunkan lagi menjadi beberapa indikator. Seperti dimensi 1, indikator 1 yaitu mengenali nama-nama peserta didik. Dimensi 1, indikator 2, empati dan koneksi interpersonal dan sebagainya. Di sini dalam membuat kisi-kisi instrumen, saya sudah menempatkan satu indikator di penomoran instrumen non-test nanti di soalnya, di butirnya. Jadi nanti indikator 1 di dimensi 1, butirnya saya letakkan di nomor 1 dengan pernyataan positif, tidak ada pernyataan negatif. Untuk dimensi 1, indikator 3, saya meletakkan butir positif di nomor 3, butir negatifnya di nomor 15. Begitupun sebagainya. Dan ini adalah butir-butir soal instrumen yang telah saya buat berdasarkan indikator yang telah saya susun juga dari dimensi yang saya buat. Oke, seperti yang pertama, guru saya mengenali nama-nama peserta didik. Saya lihat di indikator saya, nomor 1, indikatornya adalah mengenali nama-nama peserta didik. Jadi pastikan bahwa butir soal itu sesuai dengan indikator. Oke, saya tunjuk acak ya. Di nomor 7, tingkat kesulitan ujian yang diberikan guru saya sesuai dengan kemampuan saya. Kita lihat nomor 7. Ini nomor 7 ya, pernyataan positif ya. Indikatornya adalah modifikasi ujian yang tingkat kesukarannya terlalu tinggi. Modifikasi jadi supaya tingkat kesulitan ujiannya itu tidak terlalu tinggi untuk siswa SMK. Nah, jadi harus pastikan tingkat kesulitan ujian yang diberikan guru itu sesuai dengan kemampuan siswa. Kita lihat di pernyataan negatif nomor 15. Guru saya tidak pernah menggunakan humor selama mengajar. Kita lihat nomor 15. Nomor 15 ada di indikator ke-3 dimensi 1. Penggunaan humor dengan tepat ya, sama sesuai. Jadi butir-butir soal ini harus sesuai dengan indikator. Dan kebetulan di sini pada instrumen non-test saya menggunakan skala Likert. Sehingga ketika pernyataan butirnya adalah positif seperti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan butir-butir positif lainnya, maka poin dari pernyataan sangat setuju ini adalah 5. Setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Dan jika terbalik, jika pernyataannya adalah negatif, maka poin sangat setujunya menjadi 1. Poin setujunya menjadi 2, ragu-ragunya 3, tidak setujunya 4, dan sangat tidak setujunya adalah 5. Seperti itu. Oke. Mungkin teman-teman yang ingin melihat hasil analisis dan
hasil dari butir soal secara lengkap. Di situ juga sudah ada hasil analisis dan sintesis saya lengkap, tidak sesingkat yang ada di PowerPoint ini. Maka bisa menggunakan barcode ini untuk mengakses dokumennya atau filenya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.